Bajul Ijo dan Maung Bandung ternyata sama kuat. Begini caranya. Super League ronde 24 yang mempertemukan dua tim legendaris Indonesia, Persebaya Surabaya dan Persib Bandung, berakhir dengan skor 2 sama. Dua gol tuan rumah yang masing-masing dicetak oleh Moreira dan Rivera dan diimbangi tim tamu lewat gol Rusiano dan Yung, membuat kedua tim harus berbagi poin pada laga ini. Laga yang berjalan sengit namun menghasilkan total 4 gol, menghadirkan pertarungan taktik yang seru antara pelatih Boyan Hodak dengan Bernardo Tavares. Lalu, seperti apa duel taktik mereka? Dari segi formasi, kedua tim tidak banyak membuat perubahan pada laga ini. Namun secara komposisi pemain, ada beberapa perubahan dari tim tuan rumah. Bruno Moreira yang biasa tampil sebagai winger, kali ini ditugaskan bermain di posisi striker. Kemudian ada nama Rian Ardiansyah yang mengisi posisi sayap kiri. Sementara dari kubu Persib, Boyan Hodak masih tetap menduetkan Luciano dan Putros sebagai double pivot di tengah untuk progresi bola. Persebaya membangun serangan dalam pola 2-3 dengan menggunakan dua fullback yang simetris. Menghadapi blok bertahan 4-2-3-1 Persib, keterlibatan Hernando dalam build-up membuat Ramon teroverload menghadapi 3 pemain sendirian di depan. Progresi bola Persebaya bisa tertahan oleh struktur blok hybrid Persib yang dapat berubah dari 4-2-4 menjadi 4-2-3-1. Rajkovic yang tertutup oleh dua pemain di tengah, serta pressing kepada pemegang bola di lini pertama bisa memaksa Persebaya buat long ball ke depan. Namun, Coach Tavares punya solusi jenius untuk masalah ini. Dua fullback yang simetris di area sayap berfungsi untuk mengikat winger Persib yang menjadi pengawalnya. Pergerakan Jefferson yang naik di sini menarik William Barros ke belakang, sekaligus mengekspos ruang di kiri yang dapat digunakan Mitrevski untuk progres bola. Selanjutnya, bola diagonal dikirim ke depan dengan Bruno sebagai targetnya yang siap menyerang celah dari lini belakang Persib. Ruang di samping kiri yang ditinggalkan Jefferson untuk mengikat William ke belakang dapat ditempati oleh Rivera yang di laga ini sering turun untuk jadi progresi bola dari lini tengah. Kedua fullback Persebaya yang dapat menarik Sardi dan William ke belakang mengurangi pressure Persib di area bertahan mereka, sehingga membuka ruang yang lebih luas untuk back progres bola lewat dribbling ke depan. Di sisi lain, Persib punya cara yang lebih dinamis untuk menembus blok Persebaya. Menghadapi mid block 4-4-2, bila Persib dilakukan dari pakem awal 2 back menjadi 3 back di belakang, lewat turunnya satu gelandang dari tengah yang masuk ke lini pertama, sehingga blok depan Persebaya jadi teroverload. Sementara di antar lini, ada Eliano yang invert untuk jadi target progresi bersama Berginho di kedua area half space. Namun saat progresi bola, Persib punya masalah yang timbul dari blok bertahan Bajul Ijo yang rapat, ditambah beberapa pemainnya yang tak ragu untuk naik ke antar lini dan menekan setiap opsi umpan Persib. Jarak antar lini yang dijaga rapat memaksa Persib untuk bermain melebar. Dropnya Berginho ke samping kanan mampu menarik press dari Rian Ardiansyah ke depan. Akibatnya, Jefferson di belakangnya jadi kalah jumlah saat menghadapi William di half space dan Kakang yang naik di sayap. Mengoverload blok depan lawan bukan cuma soal menang jumlah, tapi ini untuk kelancaran progresi bola. Aliran bola horizontal dapat menggeser struktur lawan secara keseluruhan. Seperti contoh di sini, Barba jadi punya ruang kosong di depannya setelah passing Persib memancing Persebaya ke kanan. Dengan begini, ia bisa terima umpan dan langsung progres ke depan yang dilanjutkan oleh permainan 1-2 Sardi dan Berginho dengan saling memanfaatkan ruang kosong dari lawan yang tertarik. Area kelebaran jadi andalan Persib untuk mengurai kerapatan blok bertahan Persebaya di tengah maupun saat pressing tinggi. Struktur yang tertarik dapat membuka ruang untuk progres bola. Membahas laga big match ini rasanya kurang lengkap kalau nggak bahas detail proses golnya. Rivera yang peka terhadap situasi langsung bergerak ke depan untuk memotong bola dan mengirim umpan ke Bruno yang menyerang sisi kiri Barba. Di babak kedua, gol balasan dari Persib tercipta akibat kurangnya satu pemain dari blok depan Persebaya yang membuat Freitas harus geser ke dalam buat mengawal Lucho. Hal ini membuat Eliano bebas di sayap dan dapat memberi umpan tusukan kepada Beckham ke dalam kotak penalti. Lalu serangan diselesaikan oleh umpan layoff Adam Alis ke Lucho yang muncul di zona 14. Persib sempat unggul 1 gol lewat gol Andrew Yung yang tercipta dari serangan yang memanfaatkan situasi overload di sisi kiri. Kemudian lini depan yang unggul jumlah memudahkan Persib melanjutkan serangan ke dalam kotak penalti lewat overload Berginho ke samping Leo Lelis dan kirim bola ke Andrew Yung yang siap di depan gawang. Namun Teja Pakualam harus menerima gol kedua lewat serangan direct Persebaya yang memanfaatkan ruang di tengah dari high pressing Persib. Rivera yang bebas di tengah mengeksploitasi ruang luas antar lini dengan menyambut cutback dari Tony Firmansyah hingga jadi gol. Gimana menurut kalian? Apalagi yang bisa kita pelajari dari laga ini?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.